kabar terbaru dari kasus PAB yang dilaporkan oleh NM, kabar terbarunya seperti apa, Bang? Kabar terbarunya, Nikita Mirzani harusnya komitmen dia yang sudah dia sampaikan kepada publik bahwa akan ada pengumuman tersangka dan ditahan, maka kata-kata tersebut sudah dapat saya pastikan tidak terbukti. Pertama, kita belum dapat surat pemberitahuan sebagai tersangka. Yang kedua, belum ada panggilan. Maka kalau itu terjadi besok misalnya, tentu harus disampaikan kepada klien dan harus ada pemberitahuan panggilan kapan gitu. Itu yang normatif terjadi. Kalau kuasa hukum dimaksud atau seseorang tersangka dimaksud misalnya menerima. Kalau dia tidak menerima, dia lakukan uji pra peradilan dan atau melaporkan penyidik ke Propam dan lain-lain, Paminal, maka itu akan panjang. Karena itu saya dapat katakan bahwa janji ini yang mengatakan bahwa 5 miliar akan dia berikan jika ada yang bisa mengatakan bahwa Fadel tidak ditahan, ya kalimatnya itu ya, tersangka dan ditahan. Itu kata dia, bagi siapa saja yang bisa mengatakan dan menjamin bahwa Fadel tidak ditahan, itu poinnya, dia akan beri 5 miliar. Nah sekarang saya minta agar NM memenuhi itu, karena udah nggak mungkin lagi. Kenapa nggak mungkin lagi? Kami justru hari ini, tadi saya sudah preskon bahwa Saudari Fitri Salhuteru itu justru akan menjadi saksi yang meringankan bagi Fadel. Dan ini adalah satu Bang, kok ngilang, Bang? yang tidak ada kaitannya misalnya dengan Halo, Bang, tadi 20 detik lalu hilang. pelecehan seksual, dan atau aborsi. Tetapi rangkaian peristiwanya dari keterangan Fitri ke saya, maka saya katakan bahwa keterangan dari Fitri amat sangat berarti bagi kami untuk mematahkan laporan dari Saudari Nikita Mirzani. Begitu. Oke, Bang, mungkin sejak kapan komunikasi Abang dengan FS ini sehingga akhirnya dia mau bersedia untuk menjadi saksi, Bang? Komunikasinya udah terjalin sejak kapan, Bang? Fitri Salhuteru itu adik saya. Kami sejak 4 bulan bahkan 6 bulan yang lalu sudah komunikasi. Dan sebelum kasus ini mencuat, kita sudah temanan. Begitu mencuat, ya kita saling komunikasi. Dan selama ini Fitri itu dia tidak mau berkomentar. Dia cuma bilang ke saya doakan semua dan saya nggak mencampuri urusan itu ya. Dan meskipun saya dihujat, dihina-hina, tapi saya tidak mau membalas, Bang, kata dia. Apalagi waktu itu NM tidak langsung menyebut nama Fitri. Tapi saya sampaikan, Fit, saya yakin kalau kamu tidak melakukan perlawanan, NM ujung-ujungnya akan ngomong nanti nama kamu. Lihat aja deh saya. Dan ternyata berapa waktu kemudian benar.
NM itu menyebut nama Fitri. Dan kami kontak-kontakan, ya Fitri bilang, oke bang, nanti pada waktunya saya akan lihat. Ya saya pikir waktu itu ya Fitri ini luar biasa, orangnya menahan diri dan keluarga dia diubah-ubah, ibunya, anaknya, suaminya. Dan uh, meski begitu kami tetap intens komunikasi, baik chat WA, saling balas di DM, di Instagram dan lain-lain. Oleh karena itu maka ketika kemarin Fitri bersuara, speak up, ya rame yang DM saya, yang chat WA, yang telepon bahkan, terutama wartawan untuk mempertanyakan itu. Dan di dalam video atau postingan dari Fitri Salutero itu, dia mengatakan bahwa akan membantu proses hukum yang sedang dialami oleh, dalam hal ini, pihak pengacara sebelah. Yaitu kami menafsirkan ke saya. Maka setelah itu saya telepon dan kita komunikasi. Dia ketawa-ketawa. Dia bilang, abang senang ya. Saya bilang, kenapa? Ya iyalah, saya akhirnya speak up. Saya bilang, saya sudah duga kamu akan speak up, dan mana ada juga orang yang tahan di ubek-ubek kehidupan dia. Saya bilang, ya akhirnya beliau bilang, oke bang, saya bersedia menjadi saksi bagi Fadel, tetapi tolong dengan catatan, dengan keinginan agar Loli dihadirkan di situ supaya keterangan saya itu terkonfirmasi, keterangan saya itu bisa langsung di depan Loli, meskipun Loli di situ didampingi ibunya NM, pengacaranya, dan di situ juga ada Bang Dasman. Saya berani. Justru dia kurang dan bahkan tidak setuju kalau tanpa Loli. Jadi saya sampaikan, nanti saya akan komunikasikan, dan karena Loli masih di safe house, maka kita komunikasikan. Kenapa? Karena dia bilang, saya nggak mau bicara fitnah bang, saya bicara fakta, saya bicara data, dan yang keluar dalam 2 hari ini dari speak up Fitri, saya kira itu belum seberapa. Karena dia bilang ke saya, di handphone saya ini banyak catatan-catatan, banyak chattingan, bagaimana Loli itu mendapat perlakuan kurang baik yang diduga dilakukan oleh ibunya. Jadi ya kira-kira ada dugaan perilaku buruk lah yang ditunjukkan oleh, dalam hal ini diduga dari ibunya Loli. Sehingga Loli itu berperilaku seperti sekarang dan lain-lain, ya itu karena kita duga kaitannya dengan seorang ibu yang bisa jadi kurang baik terhadap anak. Jadi ada something wrong dalam proses hubungan antara ibu dan anak di kasus Loli. Begitu. Lalu apa yang abang butuhkan dari kesaksian FS nanti untuk proses hukum ini, bang? Ya tentu yang ada kaitannya dengan Loli, dalam hal ini laporan NN terhadap Fadel, dan kesaksian itu akan penting nanti diperiksa ketika di Polres, dan itu tidak mungkin saya jelaskan sekarang. Nggak bisa. Nanti setelah dijelaskan Fitri di penyidik, mungkin ada beberapa poin yang saya sampaikan nanti, tapi tidak semuanya, karena itu bersifat private kan, masalah Loli ketika di Indonesia, ketika di UK, apakah benar, apakah mungkin gitu ya, misalnya Loli itu tidak dibiayai oleh ibunya, apakah mungkin, kan selama ini kan seolah-olah mereka bilang, enggak, itu kan kami uji, kami tes sekuat apa dia gitu kan. Jadi selama ini kan ada ruang kosong, sehingga ruang kosong yang sedikit itu mungkin bisa diisi informasinya lewat keterangan dari Fitri gitu. Tentang aspek bahan penyidikan itu tentu tidak bisa saya sampaikan di sini. Ya, lalu bang, apa sih bang yang membuat FF ini akhirnya bersedia, oh ini saatnya gue bersedia untuk jadi saksi? Apa sih yang membuat itu bang dari cerita FS ke abang? Saya nggak tahu. Saya tidak tahu kenapa Fitri bersuara, tapi yang saya tahu dia menunggu waktu yang tepat, karena memang saya sudah duga
pada waktunya dia akan speak up karena ini adalah masalah kehidupan pribadi Fitri Salhuteru yang diubek-ubek oleh seseorang yang dengan suka-suka, tanpa sensor dalam pengertian tanpa filter kalimat, menjustifikasi kehidupan pribadi seorang Fitri yang menurut saya Fitri itu justru sangat komited membangun persahabatan dengan seseorang yang dia katakan dengan NM selama ini. Dia saya lihat orangnya sangat konsisten. Bagaimana NM ketika ditangkap oleh kejaksaan, kemudian sampai sidang, saya melihat itu adalah semua didampingi oleh Fitri. Karena itu rasanya agak miris juga ya kalau ada orang yang bersahabat, saling buka dan menghina teman sendiri, karena menurut saya manusia itu tidak akan mungkin sempurna. Jadi ketika Anda bersahabat, nah kemudian Anda pisah dengan sahabat itu, rasanya tidak cocok lah untuk kita membuka aib orang. Apalagi aib itu misalnya tidak ada, hanya direkayasa. Kalaupun ada, kita berkewajiban menutupnya. Itu ajaran agama, bukan di ke media. Ini kan saya kira itu. Makanya saya bilang, saya juga akhirnya ada manusia yang dibawa umroh, pulang umroh yang ngasih umroh itu dimaki-maki. Jadi bagi saya memang posisi Fitri ya menurut saya seseorang yang sangat wajar kalau dia sekarang bersikap karena sudah 4 bulan ini kehidupan pribadi dia diganggu. Oke. Oke Bang, terakhir Bang mungkin apa sih ini kan kabar baik ya bagi Abang ya, kehadiran FS ini yang bersedia untuk menjadi saksi, dan harapan Abang atas kehadiran FS ini dalam kasus ini apa sih Bang? Terakhir Bang. Ya, harapan saya FS akan memberikan keterangan yang bisa membuat terangnya peristiwa hukum yang dalam hal ini bahwa Fadel tidak bersalah. Nah, bagaimana merangkai itu ya sesuai dengan alat bukti yang diatur dalam KUHP. Ya, saya melihatnya dari alat bukti itu saksi, keterangan saksi ya, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ya, saya melihat ada rangkaian, ini petunjuk ini. Rangkaian peristiwa itu petunjuk bahwa Fadel tidak seperti yang dituduhkan sesuai dengan laporan NM. Dan saya sekarang agak heran ya, dalam 2 minggu terakhir ini kok pengacaranya NM itu Fahmi Bahmid kurang bersuara gitu. Apakah mereka sudah pecah kongsi atau apa gitu. Tapi yang pasti ketika kasus ini 4 bulan yang lalu dilaporkan oleh NM ke Polres Jaksel, dulu hampir dalam seminggu tuh berapa hari dia ke Polres, kok dalam 2 minggu ini nggak pernah. Ya silakan aja Anda tanya, kenapa kok sekarang jarang tampil, dan kemudian bagaimana dengan janji dari NM yang mengatakan akan memberi 5 miliar bagi siapapun yang bisa membuktikan bahwa Fadel tidak ditahan sampai dengan tahun baru. Ya, sampai dengan tahun baru itu besok jam 24.00. Begitu. Oke. Ya. Jadi itu baru kemudian kasus-kasus lain terkait dengan saya dengan Hotman, ya saya persilakan nanti teman-teman media untuk datang ke Pengadilan Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 pukul 10 WIB. Begitu juga dengan kasus rekan kita Alvin Lim yang saya menjadi kuasa hukumnya terkait dengan laporan Kate dan Ibu Fiorucci di Mabes Polri terhadap pemilik akun Hotman Paris Official. Nanti kita lihat seperti apa kasusnya. Begitu. Oke, siap. Terima kasih Thank banyak you. Bang Ras.